Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas kombinasi bisnis. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Pastikan teman-teman semuanya sudah mengirimkan tugas di e-learningnya, tugas minggu lalu ya. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa sih latar belakang kombinasi bisnis, yang kedua bentuk-bentuk dari entitas, dan yang ketiga perlakuan akuntansi kombinasi bisnis. Lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi suatu entitas melakukan kombinasi bisnis? Hal yang pertama adalah suatu entitas ingin perusahaannya tumbuh menjadi lebih luas dan besar. Yang kedua adalah menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Berikutnya ada bentuk-bentuk dari entitas, bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis ini. Yang pertama ada merge. Merge ini menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi itu dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Seperti contoh perusahaan A terhadap perusahaan B bergabung dalam sebuah merge, perusahaan B dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya untuk perusahaan A diakui oleh perusahaan A. Berikutnya ada konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Yaitu kombinasi bisnis yang membentuk satu entitas baru yang akan mengambil semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Jadi misalnya ada tiga entitas yang bergabung, maka semuanya dibubarkan dan akan membentuk satu entitas baru. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia berasal dari BRI Syariah, Bank Mandi Syariah, dan Bank BNI Syariah. Semuanya perusahaan dibubarkan dan membentuk satu entitas baru yang dinamakan BSI. Berikutnya ada yang namanya akuisisi. Kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun pihak yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Biasanya yang mengakuisisi disebut entitas induk dan yang diakuisisi disebut entitas anak. Nanti laporan keuangannya harus dikonsolidasi. Berikutnya kita ke akuntansi kombinasi bisnis. Dalam melakukan kombinasi bisnis tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Ini biasanya disebut dengan biaya transaksi. Biaya transaksi itu ada banyak. Contohnya ada biaya makelar, biaya untuk hukum, biaya penilaian, biaya profesional, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman berikutnya, dalam kombinasi bisnis dikenal juga ada yang dinamakan imbalan yang dialihkan. Pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atau entitas induk membayar kepemilikan suatu saham atau entitas dari entitas induknya ketika diakuisisi. Nah, nanti imbalan yang dialihkan itu miliknya owner lama gitu. Jadi pindah ke pemilikan. Nah, untuk membelinya itu dibutuhkan biaya yang dinamakan imbalan yang dialihkan. Berikutnya, teman-teman, ada yang namanya goodwill. Goodwill ini adalah harga yang di harga perolehan lebih tinggi dari nilai wajar entitas yang diakuisisi. Contohnya seperti ini. Entitas A ingin mengakuisisi entitas B. Entitas B itu total nilai wajar entitas keseluruhannya adalah 2 miliar. Tetapi perusahaan A mau mengakuisisinya sebanyak 2 miliar, 2,5 miliar. Maka selisihnya disebut dengan goodwill. Dan kebalikannya adalah pembelian diskon, di mana harga perolehan lebih tinggi daripada nilai wajar entitas yang diakuisisi. Baiklah, itu saja materi dari Ibu. Jangan lupa, Ibu sudah share tugas untuk kalian mereview buku yang sudah Ibu tentukan di e-learning. Silahkan dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu melalui WhatsApp di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.